liman amana wa amila amalan solihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-ayah. Dzuyufur Rahman, aidin, aidat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai takbir telah kita dengar, beribu-ribu lafaz takbir kita dengar. Mudah-mudahan sedemikian banyaknya lafaz takbir dapat menaklukkan hati kita sehingga hati kita tidak tertanam sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang sering kita dengar, takbir yang sering kita lafadzkan, itu sebagai bentuk menafikan, meniadakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang isi hati dari sifat kesombongan. Apalah artinya jika kita sangat dikaruniai berbagai kesempatan, berbagai rezeki, baik itu anak, keluarga, istri atau suami, harta kekayaan maupun waktu. Bila itu semua memang kategorinya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dibarengi dengan sifat sombong, tentulah kita ini akan menjadi manusia yang sangat dicintai oleh api neraka. Kadangkali kita berpikir seolah-olah kita ini adalah ahli ibadah. Kadangkali kita ini sering merasa dengan ilmu yang kita miliki seringkali kita mudah untuk merendahkan orang lain. Seakan-akan kita ini benar mutlak dan orang lain yang kita tunjuk itu adalah salah mutlak. Na'udzubillahi min dzalik, dari sifat sombong. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua menjalankan, pertama melaksanakan ibadah saum, kemudian dilanjutkan dengan berbuka, dilanjutkan kembali dengan sahur, terus berulang selama sebulan. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya makbulah, tetapi mencapai derajat tertinggi sebuah amal, yaitu ibadah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mukadimah ana membacakan sebuah potongan ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah seluruhnya itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardh, dan segala apapun yang ada di muka bumi ini. Baik di muka bumi ini yang kita lihat, yang ada di dalam bumi ataupun di dasar bumi sekalipun. Segala apapun yang ada di langit. Bayangkan langit yang memang berlapis 7 tingkatan, itu semua seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama tafsir meringkas dari sekian banyak hal yang sering kali dianggap menjadi kepemilikan umat manusia, itu adalah diantaranya pertama suami atau istri, yang kedua anak atau keturunan, yang ketiga harta kekayaan, dan yang keempat adalah waktu. Keempat jenis ini, keempat poin ini seringkali manusia memiliki 4 hal tersebut diyakini secara hakiki. Contoh, taruhlah pertama mengenai suami atau istri. Kadangkali seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau adalah pujaanku, sayangilah aku sampai aku meninggal."
bila lafaz tersebut dimaknai secara hakiki, tentu itu akan merubah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan merubah kedudukan dirinya sebagai hamba yang mukmin. Mengapa? Karena kita betul-betul paham bahwa suami atau istri hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita bersikap bahwa ketika istri kita meninggalkan kita di dunia ini, asalnya hidup berbarengan, di kasur berbarengan, di ruang tamu berbarengan, saling mencintai, saling menasehati, bahkan saling mencaci. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, hei hambaku, bahwa istrimu akan aku panggil, akan aku istirahatkan dari muka bumi ini, dari hiruk pikuk memang kesibukan dunia ini yang lelah. Kadangkali si suami meratapi istrinya yang meninggal, seolah-olah bahwa istri yang dimilikinya itu secara hakiki milik dirinya sendiri. Yang kedua, anak, bahwa anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin layak dan pantas untuk diajukan sebuah pertanyaan. Ibu-ibu semua yang ada di sini, apakah banyak yang membawa anak-anaknya? Banyak tidak? Bapak-bapak, banyak tidak yang membawa anak-anaknya ke lapangan ini? Sayang tidak kepada anak kita? Sayang mana antara seorang ayah dengan sayangnya dengan seorang ibu? Kira-kira lebih sayang bapak-bapak atau lebih sayang ibu-ibu? Kata ibu-ibu. Tapi menurut bapak-bapak bisa jadi sebetulnya kasih sayangnya itu sama, tetapi mungkin saja caranya berbeda. Bila bapak-bapak bangun dari subuh, bekerja pulang sore, lalu sampai ke rumah ternyata anak sudah tertidur lelap. Apa kira-kira ketika suami bekerja, istrinya di rumah sedang apa? Mendidik anaknya. Bagaimana caranya? Tentu saja caranya berbeda antara suami dan istri. Tetapi keduanya tidak bolehlah berbeda rasanya, berbeda rasa sayang kepada anak kita. Bila mana anak kita yang kita sayangi, sampai kita mengatakan, anaki, ya bunaya, anaki, kamu ini adalah buah hatiku satu-satunya. Tentu aku sangat mencintai engkau. Bila engkau meninggal, tentulah aku akan sangat merasa kehilangan. Taruhlah anak kita itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang dirasakan oleh ayah dan ibu sebagai orang tua? Seringkali kita memperlakukan anak tersebut adalah anak kita secara hakiki, padahal sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan harta dan kekayaan? Apakah tidak ada? Ataukah banyak tidak orang yang memang diberi kelimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala sedang percaya kepada orang tersebut untuk memikul harta yang sebegitu banyaknya. Untuk apa? Catat, manusia khususnya mukmin ketika diberi kelimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tiada lain hanya untuk disedekahkan. Bila seorang suami bekerja kemudian mengumpulkan, menghimpun berbagai banyak harta, untuk siapa? Melainkan untuk istri dan anak-anaknya, bila perlu cucu-cucunya nanti. Oleh karena itu, siapapun yang memang diberi kelimpahan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah hak diri kita sebagai penghimpun harta yang kita miliki sebetulnya hanya kebagian sedikit saja. Lalu sisanya kemana? Diberikan kepada orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala telah atur sedemikian rupa, termasuk ahli waris. Ketika harta kita hilang, bagaimana sikap kita? Karena kita telah berpikir bahwa harta itu telah berpuluh-puluh tahun saya kumpulkan untuk ini, untuk itu, untuk segala hal yang ada di otak kita sendiri. Ternyata kita seringkali merasa sedih, seolah-olah harta kekayaan yang kita kumpulkan itu hakikinya milik kita. Kemudian bagaimana dengan waktu? Sampai detik ini pun kita masih memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memanfaatkan waktu
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu muncullah pertanyaan. Salah seorang ulama tafsir, ulama besar tafsir, Imam Ibnu Katsir, beliau mengajukan, seolah-olah mengajukan pertanyaan di dalam penjelasannya. Setelah pemaparan tersebut, lalu sebenarnya apa yang kita miliki di dunia ini? Harta dikatakan bukan milik kita, anak dikatakan bukan milik kita sesungguhnya, waktu dikatakan bukan milik kita sendiri, dan lain hal sebagainya. Lalu apa hakikinya milik kita di dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan wahyu kepada kita semua. Hei umat-umatku, wahai orang-orang yang beriman, bahwa makhluk yang akan senantiasa menyertaimu ketika hidup, bahkan ketika mati, di alam kubur, sampai dan seterusnya hingga penentuan surga dan nerakanya, yang akan kita bawa itu bukan harta, bukan anak, bukan suami atau istri, bukan pula waktu, bahkan harta kekayaan, tetapi al-amalu, yang akan menemanimu ketika hidup bahkan sampai nanti di alam kubur, adalah amal soleh ataupun amal buruk, amal kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita menyukai, menghimpun, menyenangi harta kekayaan untuk menghidupi kebutuhan kita, agar beribadah kepada Allah itu tidak terhalang sedikit pun, harus bertambah semakin lancar. Anak yang kita miliki itu harus dijadikan sumber kebaikan untuk ayahnya dan untuk ibunya. Begitu pula sebaliknya. Waktu yang memang sebetulnya sedikit ini, umur manusia paling lama bisa dikatakan 100 tahun ke bawah, itu paling biasanya. Namun alangkah bahagianya kita semua bisa melaksanakan sholat Id berjamaah. Mudah-mudahan ini pun karena ada izin serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika kita diwafatkan di muka bumi ini, dari kejamnya dunia, kesibukannya dunia, huru-haranya dunia, berbagai rasa kesedihan, kesengsaraan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi golongan yang mustarahun minhu, yakni mukmin yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesibukan dunia ini. Bagaimana nanti kita di alam barzah, di alam kubur? Seorang makhluk, sebuah makhluk menyertai kita nanti ketika di alam kubur. Man hada, man anta, siapakah engkau gerangan? Karena orang tersebut sering melaksanakan amal soleh, ketika hidupnya bekalnya cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di alam kuburnya dia itu mendapatkan kenikmatan berupa kenikmatan kubur. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang senang bergelimang dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kezaliman, sebelum dia diwafatkan pun biasanya janji Allah itu suka ditunaikan. Sering dihukum sebelum mati, bahkan ketika di alam barzah pun dia itu disertai dengan makhluk yang sangat buruk, sangat busuk, menjijikan. Man anta, siapakah engkau? Ana amaluka sayyi'ah, aku ini adalah amalmu yang buruk ketika engkau hidup di muka bumi ini. Jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam kesempatan lain, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi, bahwa umat muslim, orang-orang yang beriman itu tidak akan masuk surga bi amalihi, dengan amal-amalnya. Satu sisi bahwa Al-Quran menjelaskan, begitu pula Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bekal satu-satunya ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain adalah amal kita sendiri. Tetapi di satu sisi Rasulullah bersabda, tidak ada orang yang akan masuk surga dengan amalnya. Lantas dengan apa kita semua dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Bifadlihi wa rahmatihi, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rahmatnya.
Imam Ibnu Abbas menafsirkan apa yang dimaksud dengan keutamaan di sana, yaitu ittiba bi syariatillah war rasuli, mengikuti bagaimana caranya beribadah Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, maka bisa ditarik kesimpulan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah, yakinilah dengan iman juga ilmu bahwa segala apapun yang sedang kita nikmati hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anak, keluarga, keturunan, cucu dan lain sebagainya itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karena kita di dunia ini berkeluarga, mudah-mudahan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali. Anak-anak yang kita cintai, didiklah dengan sebaik-baiknya. Karena minimal misalkan kedua orang tuanya ahli maksiat, bisa jadi kedua orang tuanya tertolong dari siksa api neraka dikarenakan kesolehan anak yang dimilikinya. Didikan siapa kira-kira? Siapapun bisa mendidiknya, maka didiklah dengan sebaik-baiknya. Waktu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Harta dan kekayaan gunakanlah di jalan yang memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal soleh ketika kita melaksanakan hingga saat ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting adalah kesalahan juga dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya teringat oleh nasihat kakek saya, Kyai Haji Usman Solihuddin. Begitu pula ayah saya sendiri sering menerangkan ketika berkumpul di rumah ataupun di kelas ketika mengajar ataupun pengajian. Beliau sering menasihatkan, untuk apa kita berlama-lama hidup di muka bumi ini? Untuk apa kita berlama-lama menghimpun harta kekayaan di muka bumi ini bila dosa-dosa kesalahan kita ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa kesalahan juga dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah ringkas ini bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan kita saling memaafkan, bukan hal yang bid'ah, tetapi ini adalah memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya. Salinglah meminta maaf, karena sebaik-baik manusia adalah yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.